Shalom, saat ini saya akan membawakan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang mengerti dan mengetahui isi hati kami, saudara-saudara kami yang mengikuti pemberitaan firman saat ini Bapa. Biarlah Engkau jamah hati dan pikiran mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kau tahirkanlah dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga ketika mereka menangkap kebenaran firman yang dah hamba sampaikan Bapa, akan terjadi pemulihan, akan terjadi keajaiban dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menemukan bahwa keajaiban itu hanya ada di dalam tangan-Mu. Beban-beban pikiran, batin mereka Tuhan, tekanan-tekanan hidup mereka akan terangkat di dalam nama Yesus oleh kebenaran firman ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang hampir dilupakan oleh banyak orang, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak kali saya menyaksikan postingan-postingan orang yang meninggal di FB atau di media sosial, bahkan di televisi. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini berarti sudah bebas dari penderitaan. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada tangis lagi, bahkan mereka langsung menuju ke surga. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah benar demikian, bahwa semua orang yang mati meninggalkan dunia ini semudah itukah masuk ke dalam surga? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, perbuatan-perbuatan kita di bumi itu sudah bisa menggambarkan apakah kita setelah mati berhak untuk mendapatkan kerajaan sorga, ataukah kita akan dijebloskan ke penjara, apakah kita akan dijebloskan kepada keputusan yaitu menuju ke api siksaan yang kekal. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dalam kehidupan di dunia yang hanya sementara ini, melihat perbuatan, melihat kelakuan umat, tidak kita menghakimi orang, tetapi ketika kenyataan membuktikan dalam hidupnya, dia tidak menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Mereka cenderung untuk datang kepada penyembah-penyembah berhala. Mereka datang dalam ritual-ritual penyembahan setan. Mereka menangis di kuburan. Mereka ingat kepada nenek moyang mereka. Mereka membuat ritual-ritual penyembahan yang menjijikkan di mata Tuhan. Apakah kiranya orang-orang itu layak untuk mendapatkan putusan masuk ke sorga? Ini yang menjadi perenungan kita hari ini, bahwa sebenarnya perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan baik selalu akan berakibat kehidupan sesudah kita meninggalkan dunia ini. Mari kita meninggalkan kehidupan yang jahat, kehidupan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Apapun itu, orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi kita tahu isi hati kita masing-masing, dan Tuhan yang memperhatikan hati kita. Tuhan tidak melihat wajah kita. Tuhan tidak memandang siapa engkau, apa kedudukanmu, apa jabatanmu, banyakkah hartamu, sehingga dia berhak untuk mendapatkan masuk ke dalam sorga. Tidak demikian saudara-saudaraku, tetapi sudah siapkah kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama kita bernapas di bumi ini?
Firman Tuhan mengingatkan siapapun kita saat ini di mata Tuhan adalah sama. Orang-orang harus bertanggung jawab di depan pengadilan Kristus. Bahwa orang-orang yang kelakuannya jahat pun ada tempatnya tersendiri. Dan orang-orang yang berbuat baik pun ada tempatnya bersama Bapa di sorga. Oleh karena itu, sebelum kita terlambat saudara-saudaraku, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, untuk bertekuk lutut di kakinya, untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan, yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah di sorga, mengasihi dan percaya dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita, juru selamat kita. Hati kita tidak bisa bercabang, hati kita tidak bisa mendua. Hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, besok kita pergi ke dukun, besok kita mencari jimat-jimat untuk menyembuhkan sakit penyakit dalam kehidupan anak cucu kita, memanggil setan-setan di kuburan-kuburan, di pohon-pohon besar. Tidak demikian. Jangan demikian, berhenti, tetapi datanglah di rumah Tuhan, datanglah di kaki Tuhan, bukalah hatimu, bukalah hidupmu untuk dijamah oleh Tuhan. Bukalah hatimu untuk dicurahkan kuasa Roh Kudus berdiam di dalam batinmu, dan Roh itulah yang akan menghidupkan saya dan saudara-saudara untuk kehidupan yang ada di dunia ini, untuk memberi kekuatan. Tekanan-tekanan apapun yang kita hadapi, persoalan pergumulan apapun yang tengah kita hadapi siang dan malam, yakin dan percaya kita akan kuat, yakin dan percaya kita akan mengalami kemenangan besar, yaitu baik di dunia ini ataupun setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan mengalami kemenangan besar. Kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tetapi orang-orang yang menolak Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala-berhala, orang-orang yang hatinya bercabang, orang-orang yang mau memeluk dunia ini hanya untuk dirinya, yaitu pementingan diri sendiri, bahkan ingin merampas hak hidup orang lain, orang-orang itu tidak berhak, orang-orang itu tidak akan dibukakan pintu sorga itu sendiri. Tetapi orang-orang itulah yang dikatakan di dalam firman tadi akan bertanggung jawab di depan pengadilan Kristus, yaitu pengadilan yang tidak bisa disuap, pengadilan yang tidak bisa, yang salah menjadi benar, tetapi salah tetap salah, benar tetap benar. Baiklah kita akan berjuang, baiklah kita akan bertekun di dalam Tuhan, melakukan kebenaran firman, berdoa agar supaya kita dibenarkan oleh karena kita melakukan firman dengan benar, dan kita diluputkan dari penghukuman itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini saya akan mendoakan saudara-saudara dimanapun berada dan apapun pergumulanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan akan memberi kekuatan dan motivasi dalam kehidupan siapapun Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman yang hamba sampaikan. Jikalau mereka masih terikat Tuhan, mereka masih terbelenggu dengan hal-hal dunia Bapa yang membuat mereka tidak menemukan jalan-Mu, membuat kacau pikiran mereka, hidup mereka saat ini, di dalam nama Yesus hamba meminta dan memohonkan, lepaskan dan bebaskanlah Bapa di sorga, agar supaya saudara-saudara kami itu Tuhan akan mendapat bagian dari penyelamatan-Mu Tuhan di bumi maupun setelah meninggalkan dunia ini Bapa. Apapun Tuhan pergumulan mereka, kesesakan, tekanan-tekanan hidup mereka Tuhan, janganlah memisahkan mereka dengan Engkau Tuhan, tetapi biarlah Bapa dalam kesesakan, dalam tekanan hidup mereka Tuhan, mereka akan menemukan jalan karena kasih setia-Mu, karena anugerah Roh-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada mereka. Bapa di sorga, biarlah Bapa apapun Tuhan yang diinginkan, diharapkan, didoakan bagi saudara-saudara saat ini Tuhan, ada dalam kuasa-Mu, ada di tangan-Mu semua Bapa. Harta, kekayaan, jabatan, kejayaan, bahkan kehidupan itu sendiri Tuhan milik-Mu sepenuhnya Bapa. Kami hanya meminta dan memohonkan di dalam nama Yesus Kristus, kiranya itu terjadi dalam kehidupan kami, orang-orang percaya. Amin.